Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhil munasabah mubarakan nad'ukum an nadhkurullaha azza wa jalla alladhi faddalana wa an'amana ni'ama katsira. Amin Allahumma amin. Kita masih mendapatkan nikmat-nikmatnya dari Allah. Kita masih mendapatkan sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah adalah ketika kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, tapi mendatangkan afiyah, ampunan. Dari mana? Kesehatan yang kita rasakan, tapi kita gunakan dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sehat ini akan mendatangkan afiyah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai dalam bersyukur dalam hal ini. Penting untuk kita terus bersyukur ketika kita sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin 17 kali kita baca di dalam sholat. Artinya Allah ingin terus kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat alhamdulillah. Mari pandailah kita menjadi orang-orang bersyukur. Pandailah kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau merasakan nikmat-nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di episode ini kita masih membahas tentang kitab Fikih Ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustam Tambusa LC. Kali ini kita masuk dalam judul rekomendasi syariat menggunakan bahan alami. Sebelumnya kita membahas tentang pengobatan dengan bahan alami. Tapi di kali ini ada sebuah penekanan rekomendasi syariat menggunakan bahan alami. Nah, beberapa bahan alami yang mengandung obat banyak, bahkan dijelaskan dalam kitab-kitab hadis dan beberapa perhatian para ulama klasik seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, kemudian Ibnu Al-Baytari dalam kitabnya Al-Jami Al-Kabir, terus Imam Ar-Razi dalam kitabnya Al-Abniyah an Haqa'iq Al-Adawiyah, terus ada Syekh Daud Al-Antaki dalam bukunya Tazkirah Al-Antaki, dan ulama-ulama lain yang memiliki keahlian di bidang kesehatan atau atib. Nah, di zaman sekarang di mana lembaga riset dan laboratorium untuk meneliti bahan-bahan alami sudah tersedia, maka ulama dan cendekiawan muslim banyak menghasilkan temuan baru yang membenarkan keilmiahan pesan syariat, baik yang tergandung dalam Quran maupun dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Di antara bahan-bahan alami yang menyembuhkan penyakit dan disampaikan secara khusus oleh Allah dan Rasulnya melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah antara lain adalah madu. Ya. Di dalam surah An-Nahl ayat ke-689 sampai 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibal buyutaw wa minas sajar wa mimma ya'risun thumma kulli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepadamu kepada lembah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari setiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lembah itu keluar fihi
Thumma kuli min kulli thamarat subula rabbika dzulula yakhruju min butuniha sarabum mukhtalifun alwanu. Dari perut lebah itu keluar bermacam-macam, mukhtalifun alwanu, bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat, fihi syifa'ul linnas, bagi manusia. Nah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Wah, kaget gak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Dalam hadis Bukhari dan Sahih Muslim, jika di dalam obat-obatan yang kamu gunakan itu terdapat kebaikan, maka dalam sayatan bekam, ya, inna kana fi syai'in min adawatukum ayyakuna fi syai' min adwatukum khair wa fi syarti mihjam au syarbatin asal. Ya, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Minuman madu dan sedutan api atau kai yang menyembuhkan penyakit, dan saya tidak menyukai berobat dengan kai. Di dalam hadis sahih yang lainnya, asyifa'u fi thalathin syarbatin asar wa syarbatin asal wa syartati mihjam wa qayyatin binar wa anha ummati anil kai. Dan pengobatan itu ada 3 cara. Pertama, minum madu, sayatan bekam, dan kai, dan aku melarang umatku untuk melakukan kai. Dalam hadis sahih yang lainnya, pergunakan 2 obat, madu dan Al-Quran. Jadi banyak sekali dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih mulia, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang dahsyatnya pengobatan madu. Bahkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi Rasulullah sampaikan bahwasanya alaikum bisyifa'in al-asal wal Quran. Pergunakan 2 obat, yakni madu dan Quran. Ternyata madu ini sangat bagus untuk kesembuhan kita, untuk obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kitanya. Yakinkah kita dengan janji Allah? Yakinkah kita dengan janji Rasulullah SAW? Kalau kita yakin, maka biidznillah ini akan menjadi obat yang bisa mengandung kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini pesan yang bisa saya sampaikan di episode ini dari kitab Fikih Ruqyah. Insyaallah kita semua bisa menjalankan apa yang disampaikan Allah, sampaikan Rasulullah SAW dalam rangka pengobatan-pengobatan yang berlandaskan dengan syariat Islam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.